Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Permintaan agar kita menjelaskan sedikit secara singkat bagaimana melaksanakan salat Idul Fitri di rumah. Terkhusus hari ini atau tahun ini mungkin bagi kita akan kesulitan untuk berjamaah di masjid ataupun lapangan dikarenakan masih adanya larangan di daerah-daerah yang masih rawan terinfeksi dan segala macam. Maka hari ini kami akan menjelaskan secara singkat bagi saudara-saudari sekalian yang ingin melaksanakan salat Id di rumah. Sebenarnya permasalahan ini sudah dijelaskan secara detail oleh MUI dan itu bisa kita download di internet. Ada banyak penjelasan MUI tentang ini. Tapi tidak salah kami akan ulangi sedikit beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan salat Id, sebenarnya pelaksanaan salat Id ini hukumnya sunnah muakkad, ya. Artinya kalaupun sangat tidak mungkin untuk kita kerjakan, tidak sampai kita berdosa karena ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Kecuali kita menyepelekannya, tentu kita akan berdosa. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Apalagi hari ini ada daerah-daerah yang mungkin rawan karena masih zona merah. Adapun zona yang aman, maka hendaklah melaksanakannya. Dan utamakan melaksanakannya itu secara berjamaah di lingkungan yang besar, baik di lapangan maupun di masjid, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa dilaksanakan di rumah bersama keluarga. Dengan catatan, salat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan khutbah, bisa dilaksanakan tanpa khutbah. Jika memungkinkan, mencukupi syarat dilaksanakan dengan adanya khutbah. Syarat diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh MUI, minimal ada 4 orang mendengar. Ya, 1 khatib, 4 mendengar. Jika kurang, misalkan di rumah itu cuma ada 1 suami dan 1 istri, maka cukup dilaksanakan salat berjamaah saja. Salat Idul Fitri sebagaimana yang biasa kita lakukan, laksanakan 2 rakaat dan setiap takbir itu pada rakaat pertama ditambahkan 7 takbir, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua di awalnya ditambahi 5 takbir dengan bacaan yang sama. Nah, kalau memungkinkan untuk khutbah dengan ketentuan tadi, maka laksanakan khutbah. Kecuali memang situ tidak ada yang berani khutbah atau tidak ada yang tahu bagaimana cara khutbah. Kalau ada yang bisa, maka laksanakan. Nah, cara melaksanakannya, khutbah Idul Fitri berbeda dengan khutbah Jumat dari segi jumlah khutbahnya. Khutbah Jumat itu wajib 2 kali, sedangkan khutbah Idul Fitri boleh 1 kali khutbah. Nah, dalam pelaksanaan khutbah Idul Fitri, afdolnya mayoritas ulama mengatakan dilaksanakan setelah sholat. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat dilaksanakan sebelum sholat. Kalau Idul Fitri dilaksanakan setelah sholat. Nah, kalau di rumah kita tak punya mimbar, bisa dibuat seperti meja seperti ini untuk podium saja. Dan upayakan ada kursi kalau kita melaksanakan khutbahnya 2. Kecuali melaksanakannya khutbah 1 kali. Kalau laksanakan khutbah 2 kali, upayakan ada kursi. Karena disunahkan selesai khutbah pertama, sebelum khutbah kedua disunahkan untuk duduk sejenak. Duduk sejenak saja, lalu bangun lagi. Nah, bagi saudara-saudari sekalian yang mungkin tidak mampu untuk merangkai kata, boleh menuliskan teks khutbah itu. Tidak masalah. Karena khutbah itu boleh dibaca, boleh disampaikan tanpa dibaca atau dihafal dan segala macam. Bagi yang tak biasa khutbah, saya sarankan untuk membaca. Supaya jangan nanti kebingungan di tengah khutbah sehingga rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Nah, rukunnya sama seperti khutbah Jumat. Adanya tahmid, adanya solawat, ada wasiat takwa, ada membaca Quran, lalu ada di situ doa untuk orang banyak. Nah, ini solawat dan kemudian berdoa untuk orang banyak. Jadi, tetapi untuk khutbah Idul Fitri disunnahkan untuk bertakbir di awal khutbah. Di khutbah pertama takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Setelah takbir 9 kali,
Lalu baru membaca seperti biasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu ada 2 rukun itu. Tahmid dan salawat. Kalau tak pandai yang pendek saja. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pilih kalimat-kalimat yang pendek. Lalu, ya ayyuhallazina amanu usikum bittaqwallah. Nah, wasiat taqwa. Bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah baca ini baru sampaikan kalau ada yang ingin disampaikan. Tapi kalau tak ada yang mau disampaikan karena tak berani menyampaikannya, langsung saja ditutup dengan doa. Kalau mau khutbahnya 1 kali, kalau khutbahnya 2 kali, doa nanti pada khutbah yang kedua. Kalau khutbahnya 1 kali, kalau ada yang mau disampaikan nasihat, nasihati dulu, nasihati istri, nasihati anak dan segala macam. Lalu kemudian duduk sebelum khutbah yang kedua. Khutbah kedua baru dilengkapkan rukunnya. Ada salawat di akhirnya dan ada juga doa untuk orang banyak, baru diakhiri dengan salam. Nah, semudah itu untuk melaksanakannya. Jadi kami sarankan bagi saudara-saudari sekalian yang ingin melaksanakan khutbah dan tak biasa dan bukan orang yang biasa khutbah, tulislah teks itu, baik rukun syaratnya, rukun-rukunnya maupun isinya, itu ditulis saja, biar mudah. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.